Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi tentang pemrograman R untuk statistika dan ini adalah bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini membahas tentang statistika. Yang dimaksud adalah statistika di pemrograman R. Bagian pertama tentang ukuran pusat, letak, dispersi, serta korelasi. Ini adalah statistika deskriptif data. Dan kita akan melihat bagaimana pemrograman R bisa menghitung tentang ukuran pusat, letak, dispersi, serta korelasi. Saya akan menggunakan data yang sudah pernah kita simpan untuk menentukan berbagai statistika deskriptif. Saya ambilkan data yang sudah kita coba di import data. Data itu sudah disimpan di file txt dengan nama data1.txt. Kita akan mengimport data tersebut dan saya simpan di dt1. Kita lihat data di dt1 ini ya terdiri dari nomor mahasiswa, hadir, dan nilai. Data yang bertipe numerik ada di kehadiran dan nilai. Kita akan melihat statistika deskriptif terhadap data ini, ya, misalnya tentang kehadiran dan tentang nilai ini. Karena DC1 ini dalam bentuk data frame, kita bisa menggunakan fungsi summary untuk mendapatkan beberapa ukuran statistika deskriptif. Kita coba saja langsung summary. Dan kita bisa mendapatkan beberapa ukuran statistika di kehadiran dan nilai. Misalnya di kehadiran, kita bisa mendapatkan informasi tentang nilai minimumnya yaitu 1 dan nilai maksimumnya 10. Kemudian rata-ratanya adalah 6, mediannya juga 6. Kuartil pertamanya 3 dan kuartil ketiganya 9. Kita juga mendapatkan ukuran statistik di nilai, yaitu nilai minimumnya 25, nilai maksimumnya 99. Rata-ratanya 64,79, mediannya 68, kuartil pertamanya 43, dan kuartil ketiganya 83. Kita sudah mendapatkan ukuran pusat dan ukuran letak terutama kuartil dan median. Untuk persentil dan desil kita bisa menggunakan fungsi quantile. Misalnya kita ingin menghitung persentile 35%, maka caranya quantile dari misalnya dari nilai kehadiran, berarti dt1 dolar hadir, kemudian kita masukkan persentile yang keberapa, misalnya yang ke 0,35. Ya, kita dapatkan 4,8. Atau misalnya kita ingin menghitung kuantile dari data nilai yang ke 35%. Kita tuliskan kuantile data 1 dolar nilai, kemudian 35%. Kita dapatkan 55,8. Dengan kuantile ini kita tidak hanya bisa mendapatkan satu nilai persentile, tapi beberapa nilai persentile. Misalnya 25, 35, 45, dan 55 misalnya. Misalnya dari data nilai saja. Data 1 dolar nilai. Dan kita gunakan fungsi C, kita masukkan angka persentilenya.
25, 35, 45, 55 misalnya. Ada kesalahan? Ya, ini harusnya 0,55. Maka kita mendapatkan nilai persentil untuk keempatnya, yaitu 25%, 35%, 45%, 55%. Untuk desil sebenarnya sama dengan persentil untuk 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Sehingga kalau kita ingin menghendaki nilai desil, kita cukup memasukkan nilai yang 10%, 20%, 30%, sampai 100%. Dan seterusnya. Nah, kita dapatkan 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, yang artinya itu desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan desil 5. Selain menggunakan summary, kita juga bisa menghitung min rata-rata secara langsung menggunakan fungsi min. Misalnya, rata-rata untuk kehadiran, kita bisa panggil fungsi min dengan parameter dt1 hadir. Rata-rata untuk nilai juga bisa min dt1 nilai. Dengan fungsi seperti min ini kita bisa menghitung standar deviasi varian untuk data hadir dan data nilai menggunakan SD untuk standar deviasi dan var untuk varian. Misalnya SD data $1 nilai, kita mendapatkan nilai standar deviasi untuk nilai. var dt1 nilai, kita mendapatkan varian dari data nilai. Kita sudah mendapatkan ukuran deskriptif statistik dari pusat, letak, dan dispersi. Yang terakhir kita ingin menentukan korelasi. Di sini kita punya dua nilai numerik, yaitu hadiran dan nilai. Mungkin kita menginginkan mengetahui tentang korelasi antara keduanya. Kita bisa menghitungnya dengan fungsi core. Kita berikan dua variabel yang ingin dilihat korelasinya, misalnya nilai dan hadir. Maka saya tuliskan dt1 $nilai dan dt1 $hadir. Dan diperoleh angka 0,288, yang artinya antara nilai dan kehadiran berkorelasi positif tapi kecil, hanya 0,288. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah bagian dari statistika yang fungsinya untuk menghitung frekuensi dari nilai. Ada dua jenis, distribusi frekuensi nilai tunggal dan distribusi frekuensi nilai berkelompok. Kita akan menggunakan pemrograman R untuk menentukan keduanya. Saya akan menggunakan data sebelumnya kembali untuk menentukan atau untuk menghitung distribusi frekuensi, yaitu tentang data nilai mahasiswa yang di dalamnya mencakup nomor mahasiswa, kehadiran, dan nama yang sudah saya simpan di data1.txt. Saya akan mengimport data itu kembali. Saya simpan di dt2. Saya punya data kehadiran dan data nilai. Misalnya saya ingin menghitung distribusi dari kehadiran. Ada berapa mahasiswa yang kehadirannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk menghitung distribusi frekuensi, pemrograman R menyediakan fungsi yang namanya fungsi table. Kita bisa langsung memanggil fungsi table itu untuk mendapatkan
distribusi frekuensi, khususnya distribusi frekuensi tunggal. Misalnya untuk data kehadiran, saya bisa memanggil fungsi table, kemudian kita berikan nilai kehadiran yaitu di DT2 $hadir. Nah, hasilnya adalah frekuensi dari setiap nilai. Jadi dari output ini kita tahu bahwa frekuensi dari 1 adalah 2, frekuensi 2 adalah 5, frekuensi 3 adalah 2, 4, 1, 5, 1, dan seterusnya. Sampai yang 10 frekuensinya adalah 4. Pemrogramannya juga bisa menampilkan frekuensi ini dalam bentuk grafik batang. Kita simpan dulu perhitungan distribusi frekuensi ini dalam sebuah variabel. Saya beri nama saja distribusi frekuensi dari DT2. Kita peroleh distribusi frekuensi di variabel df DT2. Kita bisa menampilkan distribusi frekuensi ini dalam bentuk grafik batang dengan memanggil fungsi bar plot, dan kita berikan distribusi frekuensi yang tadi kita peroleh. Ya, hasilnya di sebelah kanan sudah muncul grafik batang distribusi frekuensi kehadiran. Berikutnya kita akan mencoba membuat distribusi frekuensi berkelompok. Kita akan membuat distribusi frekuensi berkelompok untuk data nilai kita tadi. Akan kita kelompokkan menjadi 5 kelas interval, yang artinya panjang intervalnya 20. Di pemrograman R, perlu beberapa langkah untuk melakukan hal ini. Yaitu yang pertama, kita membuat batas bawah dari setiap kelas. Karena kita tadi rencananya akan membuat 5 kelas. Dan nilainya tadi antara 1 sampai dengan 100. Batas bawah kelasnya adalah 0,5, 20,5, 30,5, dan seterusnya sampai 100,5. Kita buat batas bawahnya ini dengan fungsi namanya sec. Misalnya saya simpan di BB, kemudian kita panggil fungsi sequen, ya, sequen namanya sec. Kita masukkan batas bawah dari interval paling bawah dan batas atas dari interval yang paling atas. Seperti ini, berarti dari 0,5 sampai 100,5. Kemudian kita masukkan panjang kelasnya yaitu 20. Kita lihat BB. Nilai BB adalah 0,5, 20,5, 40,5, 60,5, dan seterusnya sampai 100,5. Berarti sudah benar. Langkah selanjutnya adalah mengubah data pada nilai mahasiswa menjadi intervalnya. Misalnya nilai 5 dijadikan 0,5 sampai 20,5. Nilai 25 berarti 20,5 sampai 40,5. Begitu seterusnya. Jadi tujuannya kita akan mengubah data kita, data nilai ini ke interval-intervalnya. Kita coba saja dan kita simpan di variabel yang namanya dt3. Dengan menggunakan fungsi cut akan mengubah setiap nilai menjadi intervalnya. Cut, kemudian data 2, nilai mahasiswa, kita ubah ke BB. Kita lihat hasilnya, maka di DT3 ini adalah nilai-nilai kita tadi itu sudah berubah menjadi interval-intervalnya. Ya. Jadi setiap data dikonversi menjadi interval. Selanjutnya kita tinggal
menghitung frekuensi dari setiap interval. Kita bisa menggunakan fungsi tabel tadi. Ya, kita panggil fungsi tabel, kemudian kita masukkan data 3. Dan hasilnya adalah frekuensi dari setiap interval yang ada, yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 0,5 sampai 20,5, nilainya 0, frekuensinya 0, 20,5 sampai 40,5, frekuensinya 6, dan seterusnya. Kita bisa menampilkannya dalam bentuk grafik batang lagi dengan memanggil bar plot. Oh maaf, jadi harus kita simpan dulu. Misalnya ini jadi TB3. Kita simpan distribusi frekuensinya ke sebuah variabel. Selanjutnya kita gambarkan distribusi frekuensi ini menjadi grafik batang dengan bar plot. Ya, dan hasilnya sudah muncul di sebelah kanan. Itu adalah grafik batang untuk setiap interval dari 0,5 sampai 20,5 yang tidak ada, yang 0. Kemudian 20,5 sampai 40,5 yang nilainya 6, dan seterusnya sampai yang 80,5 sampai 100 nilainya 8. Kita bisa bandingkan dengan data sebenarnya apakah memang cocok. Kita lihat data sebenarnya yaitu di DT2 dolar nilai. Kita coba hitung ya, misalnya yang interval 80,5 sampai dengan 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Demikian tadi cara menentukan distribusi frekuensi dari data dengan menggunakan pemrograman R. Dengan demikian sudah berakhir materi kita tentang statistika dengan pemrograman R. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.